nggak sih gitu? Karena pada saat itu sebelumnya kan sempat beredar dulu foto Reski bersama si anak ini gitu. Mungkin seperti apa gitu? Maksudnya gimana? Pernah muncul beredar foto Reski bersama si anak ini hingga akhirnya kasus ini muncul bahwa mereka sudah tidak berhubungan baik hingga sampai akhirnya ini kasus ini muncul. Mungkin yang melatar belakangi apa sih? Yang melatar belakangi apa nih? Kasus ini menjadi muncul, menjadi rumit, Nah, menjadi kita nggak tahu. Jadi gini, kalau saya dihubungi oleh Reski Aditya ya pada saat ada gugatan. Ya. Nah, pada saat ada gugatan saya dihubungi, ya kan, kemudian saya panggil Reski, panggil Citra, ya kan, menanyakan beberapa hal, ya, duduk persoalannya seperti apa, lalu kemudian kita ikuti proses persidangan. Nah, dalam persidangan itu memang mereka mengajukan bukti, ya, mengajukan bukti berupa foto. Tapi perlu saya sampaikan ya, dalam persidangan itu, apalagi perdata, ya, yang digali itu adalah bukti-bukti yang bisa membuktikan adanya suatu hubungan hukum, ya. Karena nih satu lagi saya perlu luruskan, yang digugat ya oleh pihak penggugat itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi Reski tiba-tiba dinyatakan digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, bukti-bukti mereka sudah ajukan, tapi bukti-bukti itu termasuk foto ya, itu bukan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa memang Reski punya hubungan hukum, kemudian Reski telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi itu tidak terbukti. Nah, itu kenapa kemudian di pengadilan Reski dinyatakan ya tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, ya kan, dan juga tidak terbukti merupakan ayah biologis dari Naira. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan, meskipun demikian, demi memutus keraguan, ya, Reski berbesar hati, Tante, karena ini anak di bawah umur, dia nggak berdosa, saya mau DNA, ya kan? Semata-mata ya itu tadi untuk kepastian hukum bagi Naira, ya kan, kami ya, karena kami yang digugat, kan, kami tidak punya kapasitas untuk memaksa hakim, kami tidak punya kapasitas untuk mengajukan sesuatu yang di luar kami punya, ya kan, adanya bukti-bukti, saksi-saksi yang kami punya ya hanya itu. Penggugat pun sudah menghadirkan bukti, sudah menghadirkan saksi, namun ya di pengadilan negeri tidak terbukti, gitu loh. Nah, itulah yang saya katakan, ini sebenarnya luar biasa kebesaran hati Reski Aditya ya. Jelas tidak terbukti, lalu kemudian dia menawarkan diri untuk DNA. Ini sebelum banding ya. Dan banding pun ya kalian tahu sendiri kan, sebenarnya teman-teman media sendiri semua pasti sama ya pendapatnya. Loh, belum DNA kok udah dinyatakan ayah biologis kan gitu. Artinya semua bisa menilai ya bagaimana sesungguhnya jalannya masalah ini, gitu ya. Ada nilai-nilai kebijaksanaan yang sangat kental, yang itu pun butuh proses untuk diputuskan supaya masalah hukum ini bisa selesai dengan baik, gitu, dan dengan damai, gitu. Bu, kemarin sempat ketemu Keke, Iya. Itu apa ada curhatan tentang Keke ini ketemu ayah atau gimana? Enggak, justru saya tanya Keke waktu itu, sayang, kenal sama Om Reski enggak, gitu. Sayang suka nonton TV nggak, lihat Om Reski? Enggak. Ya anak kecil ya, ya it's normal, dia nggak ngerti apa-apa. Ya bahkan waktu itu saya sempat video dengan Kiki, sempat foto gitu, anaknya lucu gitu ya. Dan proses itu juga Reski tahu, ya, Citra tahu, Reski tahu gitu. Tidak ada masalah, gitu. Artinya tidak ada sesungguhnya sesuatu yang harus dipertentangkan, harus diperdebatkan, harus mengundang kontroversi, gitu ya. Karena sesungguhnya di balik ini prosesnya baik-baik saja, ya. Hanya memang di permukaan kan orang tidak sabar
gimana sih ini kok nggak DNA kan gitu, gimana sih ini kok nggak mau damai gitu. Tapi ya tidak apa-apa, tidak semua yang dijalani ya proses yang dijalani oleh orang itu harus diketahui oleh halayak ramai ya, tidak perlu gembar-gembor, apalagi kemudian mengundang kontroversi untuk apa ya, sekali lagi karena ini melibatkan anak di bawah umur gitu. Tapi Reski sendiri udah ketemu belum sih sama Kiki gitu? Nana kamu ngambil yang liputan dari sudah belum? Udah. Pakai? Udah. Di mana? Rizky sendiri udah ketemu sama Kiki belum? Oh belum. Setelah putusan? Belum kan, tawaran untuk DNA kan belum dipenuhi. Jadi sebenarnya kalau waktu itu sebenarnya momennya baik sekali sih waktu itu ya. Ramadan, saya malah kalau bisa Lebaran sudah bisa ini ya. Tadinya harapan saya karena belum ada proses tes DNA ya, tentu Reski belum bertemu dengan Naira gitu. Untuk tes DNA sendiri prosesnya berapa panjang sih Bu? Biasa sih DNA 2-4 minggu ya. Iya, biasanya 4 minggu. Gitu. Iya. 4 minggu sih biasanya, nggak lama. Sebentar kok. Jadi proses itu sebenarnya sesuatu yang ringan, yang mudah ya, dan cepat. Kalau memang sudah ada kesepakatan, gitu ya. Artinya sepakat kapan harinya, kapan tanggalnya, jamnya, nanti kita lakukan bersama-sama. Gitu. Bu, kemarin kalau Mbak Wendy bilang Keke itu sering melihat berita-berita tentang dirinya. Apakah Ibu waktu itu tanya juga, Keke tahu nggak tentang berita-berita dia tentang sama Rizky? Katanya Keke pun mengenal Rizky gitu. Ya, nggak tahu ya. Saya nggak bisa komen begitu karena yang pada saat saya bertemu anak itu, kalian tahu anak umur 9 tahun kan, ya masih sangat polos, suci, nggak tahu apa-apa, ya. Sama saya juga masih ngelender gitu, ya panggil saya Uwa. Saya tanya, sayang kenal sama Om Reski? Enggak. Sayang suka lihat Om Reski di TV? Enggak, ya. Terlepas apakah itu benar atau tidak ya, anak-anak kan polos, apa yang ada di kepala dia hari itu ya saat itu ya itu jawabannya. Mungkin sebenarnya dia pernah melihat, mungkin sebenarnya dia pernah mendengar atau sering, tapi ya itulah anak-anak ya, itulah anak-anak yang saya sesungguhnya nih, kalau kalian tahu ya, waktu pertemuan itu sebenarnya saya miris sekali gitu, rasa kibuan saya timbul gitu ya, karena bagi saya kasihan sekali gitu kalau harus ribut-ribut terus ya, nggak ada berkesudahan gitu. Jadi itu sih nggak perlu dipertentangkan ya, benarkah dia melihat, menonton, kenalkah dia, ini anak kecil ya, anak kecil yang dia mau ngomong apa aja ya, suka-suka anak-anak lah ya, hari ini dia ngomong apa, besok apa, itu anak-anak gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang penawaran itu sebenarnya apa sih mungkin Mbak? Apakah uang atau yang dimaksud jual putus itu gitu? Ya, saya tidak mau komentar mengenai itu ya, karena itu sangat sensitif sekali, karena lagi-lagi ya jejak digital itu tidak bisa dibuang ya. Ananda Naira tidak perlu harus hidup dalam lingkungan yang berisi perseteruan yang pro dan kontra, apalagi terkait dengan keberadaan dirinya. Saya nggak perlu bahas itu, tapi kemarin hanya cukup memberikan pernyataan itu saja, tidak perlu mengundang pro dan kontra, tidak perlu mengundang konflik, dan saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi gitu.